saya juga ternyata ini Mas sudah pernah untuk apa ya untuk conference. Loh, jadinya mau saya tulis kok jadi saya ragu-ragu. Kalau sudah pernah untuk conference itu tidak boleh ya berarti. Kalau Nanti, di untuk di apa submit di Scopus. oke, baik Ibu. Nah, nanti dicek apakah sudah terbit atau belum. Kalau, Kalau sudah terbit di proceeding, nah, kalau sudah terbit di proceeding berarti sudah tidak bisa. oh Karena gitu. nanti ia akan Double ini ya. duplikasi. Iya Ibu, benar Oke, sekali. ya saya tadi saya ngecek di saya di SIPP. Loh, lah kok sudah jadi saya di galau jadi ganti yang mana ini saya masih tadi ngecek itu yang sudah pernah. Oke, Mas itu Mas. Makasih, Mas. Iya Ibu. Iya. Mungkin Jadi, Mas Afid, ya bagaimana Bapak? ya, suara saya jelas ya. Jelas Bapak. Baik, ini judul saya ini kan terkait dengan riset hibah Kemendikti apa Saintek ya. Ya, Eh, eh, ada dua yang satu riset saya ini 2 tahun ongoing sekarang ya. Itu apa sementara saya publish juga ya saya submit maksudnya. oke. Ini yang saya coba ini adalah yang akan mudah-mudahan diterima gitu, ya kan? Amin Tapi Bapak. misalnya ini kan latihan, Ya, kita belum punya data. Apakah bisa data hipotetik dulu atau gimana kira-kira, Mas? oke baik Bapak. Jadi, kalau paling mudah menulis paper itu ketika sudah ada hasilnya Bapak. Mm-mm. Jadi, tinggal kita menempletkan ke dalam anatominya. Kalau Iya. belum ada, itu bisa menggunakan metode lain, misalnya SLR. Jadi, Oh, gitu. systematic review, itu bisa saja. Atau Iya. mungkin ketika mau Bapak menunggu setelah mendapatkan hasil baru dibuat menjadi paper. Seperti Iya, itu. paling tidak ini kerangkanya dulu, Mas ya. Iya, benar Tinggal sekali. nanti masukkan nanti di pembahasan gitu loh. Iya, benar sekali. Oke. Ya, Karena kan Mas. ketika Bapak sudah melakukan penelitian, belum belum melakukan penelitian, baru mau apa ya, ibaratnya menentukan topik. Kan Ya, Bapak sudah mengetahui arahnya penelitian akan kemana. Nah, ya, betul. diharapkan nanti akan kemana kan kita bisa ibaratnya apa ya, menerawang terlebih dahulu. Ya, betul. Seperti itu. Baru Ya. nanti disesuaikan dengan hasil kalau sudah melakukan Ya, penelitian. nanti saya pikir datanya nanti itu di resal ya. Iya, Nanti benar ya. sekali, Bapak. Ya. Oke, matur suwun, Mas. Baik. Nah, di malam hari ini, Bapak Ibu, itu adalah digital rating. Jadi, kerangka Bapak Ibu yang telah dibuat, nanti kita akan keluarkan menjadi paper. Nah, sebelum itu, silahkan Bapak Ibu untuk menyiapkan mungkin kopi atau teh atau cemilan. Kita santai saja, Bapak Ibu. Jadi, siapkan dulu minuman atau cemilannya. Nah, di malam hari ini, Bapak Ibu, yang akan manggung adalah Mbak Aulia. Selamat malam, Mbak Aulia. Apakah sudah bergabung? Oke. Kita sapa dulu. Selamat malam, Mbak Aulia. Selamat malam Mas Hafid, selamat malam Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya, Alah. Mbak Aulia? Halo Mbak. Alhamdulillah sehat Mas Hafid. Oke, baik. Biar tidak terlalu kemalaman nih. Mhm. Waktu saya persilahkan, Mbak Aulia. Oke, siap. Ya, bagaimana Bapak Ibu? PR-nya tadi sudah ditanyakan Mas Hafid ya, begitu ya. Jadi memang Bapak Ibu, untuk materi hari ini itu Bapak Ibu harus menyelesaikan PR sebelumnya. Artinya Bapak Ibu sudah harus punya kerangka paper, gitu ya. Kalau belum punya kerangka paper, maka Bapak Ibu belum bisa lanjut ke menerapkan materi yang hari ini saya sampaikan. Oke, terima kasih waktunya Mas Hafid. Kita langsung saja, oke, Bapak Ibu. Oke, sebenarnya hari ini kita mau ngapain sih gitu ya? Kita mau ngapain sih Mbak? Sebentar. Nah, Bapak Ibu, saya izin menyampaikan dulu bahasanya kita akan mempelajari materi digital writing. Kalau sebelumnya Bapak Ibu sudah
instalasi alat, kemudian sudah menyusun kerangka. Nah, hari ini kita akan bedah kerangkanya menjadi satu paper utuh, ya. Di mana capaiannya nantinya pertama Bapak Ibu itu paham fitur-fitur yang ada di dalam Mendeley. Kalau sebelumnya kan Mendeley-nya, aplikasinya. Nah, pada malam hari ini kita akan memahami fitur-fitur Mendeley yang ada di dalam Microsoft Word. Oke. Selain itu tidak hanya memahami, Bapak Ibu juga harus bisa menerapkan dan menggunakan, gitu ya. Sehingga nantinya Bapak Ibu setelah mampu menggunakan Mendeley, Bapak Ibu juga mampu melakukan citasi. Nah, citasinya tidak manual, tapi kita pakai Mendeley. Terakhir, kalau ini saya rasa beberapa dari Bapak Ibu sudah bisa melakukan parafrase. Ya, oke, kita langsung saja Bapak Ibu. Kita langsung saja. Nah, Bapak Ibu, ini adalah file template secara umum. Jadi jurnal itu umumnya menulis template demikian, begitu. Nanti akan kita share file ini sehingga Bapak Ibu dapat menerapkan, ya, menerapkan. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah file kerangka saya. Kerangka paper saya yang sudah beberapa dari Bapak Ibu sudah buat gitu. Tadi sudah ada lumayan banyak yang mengirimkan ke saya begitu. Nanti Bapak Ibu bagi yang belum boleh juga berdiskusi dengan Mas Hafid ataupun dengan saya ya. Oke. Kita langsung mulai ya Bapak Ibu, bagaimana cara membedahnya. Nah, di dalam file ini Bapak Ibu, yang paling atas itu kita diminta untuk memasukkan judul paper. Judul paper siapa? Judul paper Bapak, Ibu. Maka harus dituliskan. Dalam bahasa Indonesia dulu boleh, dalam bahasa Inggris juga silahkan. Begitu ya. Kemudian di sini ada author name. Author name. Bapak Ibu, kalau autornya banyak bagaimana? Tulis semua. Gitu ya. Kalau autornya 3 saja boleh, silahkan. Oke. Oke, setelah itu nama autor ini tidak perlu dibolak-balik. Silakan tuliskan lengkap, Aulia Rahma. Nah, kemudian nanti ada Hafid Nugroho gitu ya. Oke, kemudian di belakang nama ada angka, Bapak Ibu. Angka ini dia menunjukkan afiliasi ya, atau gampangnya adalah alamat tempat Bapak Ibu bekerja. Nah, misalkan saya Aulia Rahma gitu ya. Aulia Rahma. Nomor 1. Kemudian nomor 2, nanti ada teman saya, misalkan Riva, gitu ya, Riva Setianingrum. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya hanya 2 autor, maka di belakang kita delete. Jadi kita rapikan dulu Bapak Ibu, kita siapkan gitu ya. Oke. Kemudian alamatnya. Nah, kebetulan Bapak Ibu, saya dan rekan saya itu berasal dari afiliasi yang berbeda. Maka nanti ditulisnya terpisah ya. 1, 2. Saya berasal dari Departemen Perikanan, misalkan. Kemudian institusinya, Universitas Gajah Mada, koma, gitu ya. Oke. Nah, misalkan mau ditambahkan fakultas di sininya juga boleh. Fakultas Perikanan. Kemudian Bapak Ibu, di sini rekan saya itu kebetulan dari geografi, penginderaan jarak jauh gitu ya, jarak jauh, Fakultas Geografi, sama-sama dari UGM, misalnya seperti itu. Maka Bapak Ibu, meskipun sama-sama dari satu universitas, tapi berbeda departemen, silakan dituliskan secara terpisah. Kemudian di belakangnya tambahkan email dan juga orchid kalau ada.
Kalau orchidnya belum ada, tidak masalah. Karena nanti di pertemuan terakhir akan kita sampaikan bagaimana cara membuat orchid. Gitu ya. Orchid ini adalah kode unik masing-masing penulis Bapak Ibu. Sehingga dengan adanya orchid, dia akan mempermudah antar penulis saling berkolaborasi. Ibaratnya dia seperti LinkedIn-nya para penulis Bapak Ibu. Ya, oke, ini adalah afiliasi. Kemudian bagaimana kalau Mbak Aul sama Mbak Rifa ini berasal dari satu departemen yang sama? Maka Bapak Ibu, misalkan sama-sama dari perikanan, begitu ya. Maka di tempatnya Mbak Rifa itu kita beri angka 1. Gini, nanti tulisannya cukup demikian. Nah, Aulia Rahma dan Rifa itu berasal dari Departemen Perikanan. Ini untuk afiliasi, gitu ya. Kemudian nanti kita kembalikan dulu. Hmm. Kemudian Bapak Ibu, di belakang nama autor itu ada tanda bintang. Tanda bintang ini merupakan corresponding author. Ya, sehingga tanda bintang ini hanya ada satu, tidak terdouble-double gitu ya. Tidak boleh kalau sini sudah bintang, di sini harus bintang lagi. Nah, itu nggak boleh Bapak Ibu. Oke, sehingga tanda bintang hanya satu. Dia yang akan bertanggung jawab terhadap papernya. Ketika disubmit, nanti yang dihubungi oleh pihak jurnal adalah si corresponding authornya. Gitu. Itu corresponding author. Kemudian untuk title, nama, dan afiliasi ini mudah ya, mudah diselesaikan begitu. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu. Kita lanjut ke abstrak. Mbak, Oke. tanya Mbak, Gimana Bu koresponden Indah? Mm-mm. koresponden autor itu harus satu ya Mbak? Harus Itu apakah satu. yang lewat email itu Mbak? Iya, semuanya Bapak Ibu. Yang email ya, bukan kalau password itu misalnya temen yang ini pakai temen enggak apa-apa, password untuk login ke OJS-nya. Oh ya, jadi Bapak Ibu, untuk ke OJS begitu ya. Untuk ke OJS mau yang mensubmitkan temen enggak apa-apa. Tapi nanti yang akan dihubungi melalui email itu adalah tetap si koresponden autornya gitu. Jadi yang tetap berkomunikasi itu adalah koresponden autornya. Oke, Oke. email ya Mbak. Mm-mm. Hanya Baik anu ya, email. mesti mesti lewat email ya Mbak. Apa kadang Umumnya lewat email, Ibu. oh ya 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 ya. Berarti belum belum tentu lewat OJS tanpa email tidak mungkin ya Mbak. Lewat OJS tanpa email mungkin, tapi pada umumnya itu lewat email juga. Oh Gitu gitu. ya. Oke Lebih Mbak. nyaman lewat email. Oke. Iya iya makasih. Siap. Izin Mbak Alia, izin Iya, bertanya. iya, Pak. Bagaimana, Pak? Kalau ini tadi kan misalnya penulisnya ada 3 gitu ya. Kalau saya untuk di disertasi itu kan ada mahasiswanya, kemudian ada promotor dan kopromotor gitu ya Mbak ya. Mm-mm. Nah nanti yang corresponding autornya itu promotornya mungkin ya Mbak ya. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, ini kan kembali ke dalam aturan kampus begitu ya, Oh, aturan iya. promotornya. Maka sekali lagi kalau hal-hal demikian, Bapak Ibu tanyakan dulu ya ke promotor bagaimana aturannya gitu. Ternyata kalau sudah disubmit, Bapak Ibu meletakkan autor sebagai koresponden, nanti khawatirnya ternyata yang harus bertanggung jawab adalah Bapak Ibu gitu. Jadi sebaiknya ditanyakan dulu nggih. Oke, Tanyakan baik dulu ya Mbak. Pak ya. Ya, Oke. terima kasih Mbak ya. Terima kasih Makasih. Pak Agus. Baik, saya lanjutkan dulu Bapak Ibu, karena ini masih panjang begitu ya. Nanti kita tanya jawab lagi. Oke, kita ke abstrak Bapak Ibu. Jadi abstrak ini sekali lagi lebih nyaman kita kerjakan di akhir. Setelah paper Bapak Ibu jadi. Ya, setelah paper Bapak Ibu jadi baru kita kerjakan abstrak. Kenapa? Karena tinggal kita kopas-kopas gitu, copy paste. Yang pertama, di dalam komponen abstrak, sebenarnya yang wajib itu yang bertanda tebal. Ini tujuan riset, research method, result and conclusion, begitu ya. Kemarin sudah saya jelaskan ya. Kemudian akan lebih cantik kalau kita tambahkan background dan juga kontribusinya. Ya. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu menyusun abstrak, susunlah dengan pola yang sudah kami share. Gitu.
Oke, kemudian keyword. Keyword, Bapak Ibu, nanti silahkan ditranslate dulu ke Inggris ya. Dan jangan lupa diurutkan berdasarkan abjad. Keyword yang sudah ditranslate ke Inggris diurutkan berdasarkan abjad. Nah, kita mulai masuk ke dalam inti dari digital writing. Ya, bagaimana cara membedah kerangka kita. Oke, kita lihat. Bapak Ibu sembari merefresh ya. Di dalam introduction itu ada 3 poin utama. What is noun, kemudian yang kedua what is a noun, yang ketiga adalah how and why. Ingat-ingat Bapak Ibu, 3 poin itu akan masuk ke dalam bagian introduction. Oke, nah Bapak Ibu, sebenarnya kenapa sih kok kita diminta untuk membuat pokok pikiran? Karena ini akan kita kembangkan menjadi paragraf. Satu pokok pikiran akan kita buat menjadi satu paragraf. Sehingga kalau di dalam what is noun, di point introduction, itu ada 5 kerangka, 5 pokok pikiran. Artinya outputnya akan menjadi 5 paragraf. Oke, kita sudah simpan 5 paragraf di bagian introduction. Kemudian what is a noun? Gapnya saya juga menulis 4 ya. Artinya akan menjadi 4 paragraf. Saya sudah menyimpan 9 paragraf Bapak Ibu. Oke. Kemudian how and why. How and why ini dia nanti silahkan dibuat menjadi satu paragraf utuh Bapak Ibu. Nah, ini tidak usah dipisah-pisahkan paragraf. Coba kita langsung copy paste ya. Jadi nanti Bapak Ibu di copy dulu. Introduction, what is noun? Ini kita copy. Bawa ke dalam poin ini ya, poin ini. Pastekan. Set. Oke. Ada angkanya. Kita hilangkan secara cepat di blok. Kita ke bagian home. Ada numbering. Numbering ini klik 1 kali, klik sekali lagi. Ini what is noun. Oke, kita berikan jeda antar kalimat. Nah, jeda ini untuk apa? Untuk tempat teman-teman kita, Bapak Ibu. Oke, untuk referensi-referensi yang sudah kita unduh. Supaya apa? Supaya kalimat Bapak Ibu ini menjadi kalimat yang kuat, tidak omong kosong gitu ya. Ada kok yang sependapat dengan saya. Nah, itu perlu kita cantumkan. What is noun sudah, kemudian what is a noun, kita copy. Ya, kita copy Bapak Ibu. Pastekan di bawahnya. Nah, angkanya dihilangkan boleh, mau dihilangkan sekarang boleh, mau dihilangkan nanti juga boleh. Nah, saya mau nanti Mbak, boleh. Kita berikan jeda. Oke. Ini what is a noun. Oke. Yang terakhir adalah how and why. How and why, Bapak Ibu. Ini kita blok, kita copy semuanya. Copy, lalu kita pastekan. Set, gitu ya. Nah, how and why ini cukup kita jadikan satu paragraf. Jadi kita rapikan dulu saja. Ya, kita rapikan. Seperti ini. Nah, oke. Nah, ini nanti jadi satu paragraf seperti ini Bapak Ibu. How and why-nya akan jadi satu paragraf. Yang lainnya itu per kalimat outputnya satu paragraf. Kalau how and why kita jadikan semua kalimat menjadi satu paragraf. Oke. Kita kembali ke dalam poin pertama. Nah, ini kan kita harus buat kalimat Bapak Ibu. Kita harus merangkai kalimat supaya jadi paragraf. Satu paragraf itu terdiri dari 4 sampai 5 kalimat.
Ya, 4 sampai 5 kalimat. Oke, kita lihat dari kalimat pertama. Online learning merupakan istilah yang digunakan dalam aktivitas mendapatkan pengetahuan melalui lingkungan belajar berbasis jaringan komputer. Nah, ini kalimat pertama saya. Kita pahami dulu, kita telaah dulu kalimat pertama kita. Kemudian, setelah sudah kita pahami, Bapak Ibu cari kata kunci di dalam kalimat pertama. Misalkan ya, kata kunci itu adalah online learning. Oke, kita sepakat kata kunci maksimal hanya 2 kata. Online dan learning. Seandainya itu sebuah istilah, mau lebih dari 2 kata silahkan Bapak Ibu. Tapi lebih nyaman kalau kita buat maksimal 2 kata. Oke, kemudian kata kunci yang kedua, misalkan mau pengetahuan, boleh kita tandai warna kuning. Oke. Lalu di sini ada lingkungan belajar, Mbak. Boleh kita tandai lagi. Gitu ya. Kemudian ada jaringan komputer. Kita blok, kita tandai. Sehingga Bapak Ibu, kata kunci di dalam kalimat itu adalah yang sekiranya bisa Bapak Ibu cari di Mendeley atau yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk pencarian, gitu ya. Oke, selanjutnya kata kunci ini kita copy, pindahkan di bawah sini. Pastekan. Lagi pengetahuan kita copy, pastekan di bawah sini. Lingkungan belajar kita copy, pastekan lagi. Oke, yang terakhir adalah jaringan komputer. Oke, kita harus mencari kata kunci ini Bapak Ibu. Misalkan dalam satu kalimat hanya 1 kata kunci juga tidak masalah. Oke, sehingga tidak ada batasan berapa kata kunci di dalam satu kalimat. Nanti yang membatasi adalah Bapak Ibu. Kalau 1 kata kunci sudah cukup, boleh gitu ya. Ternyata kalau 5 kata kunci, harus 5 kata kunci, maka juga boleh. Oke. Kemudian kita harus mengingat Bapak Ibu, bahwasanya kemarin saat kita mencari referensi, itu kan dalam bahasa Inggris. Otomatis kata kunci ini harus kita translate ke dalam bahasa Inggris ya. Caranya nanti Bapak Ibu tinggal blok saja keempatnya ini. Oke. Blok kata kunci ini, lalu klik kanan. Di dalam MS Word jangan lupa ada tuyul translate Bapak Ibu, ada tuyul translate. Kita klik ya, kita klik. Nah, kita pastikan bahasanya sudah bahasa Indonesia to English, nggih. Kalau belum sesuai diklik dicari, disesuaikan. Baru klik insert. Klik insert. Sering gitu ya, sudah otomatis berbahasa Inggris. Oke. Kita mulai dari pencarian yang luas, yaitu online learning. Kita copy Bapak Ibu. Jadi kita copy, setelah ditranslate kita copy, kita buka Mendeley kita. Kita buka Mendeley. Nah, sebentar. Oke, ini adalah Mendeley saya Bapak Ibu ya. Karena banyak folder begitu ya. Nanti yang pertama Bapak Ibu ketika sudah membuka Mendeley, silahkan pilih all dokumen dulu. Pilih all dokumen supaya semua file yang ada di dalam Mendeley Bapak Ibu itu terlihat. Oke, all dokumen. Lalu di sebelah kanan itu ada fitur search, fitur pencarian. Ini yang akan selalu kita gunakan Bapak Ibu. Kita klik saja fitur search, lalu Bapak Ibu pastekan. Cereng gitu ya. Lalu muncul kuning. Kuning ini yang selalu disampaikan Pak Jo. Bapak Ibu jangan membaca karena sudah ada tuyulnya gitu ya. Sudah ada warna kuning.
Oke, maka kalau sudah ada warna kuning-kuning, Bapak Ibu pastikan file PDF-nya masih ada ya, warnanya merah seperti ini. Warnanya merah. Kemudian cari yang kuning-kuningnya menyatu. Online learning-nya jadi satu. Jangan sampai terpisah learning-learning gitu ya. Jangan sampai Bapak Ibu. Oke, kita klik 2 kali. Maka kita akan diarahkan ke dalam file PDF yang membahas terkait online learning. Learning. Di kanan atas, kecil sekali ada tulisan showing match. One of 54, begitu ya. Ini yang akan kita jadikan bantuan gitu ya, bala bantuan Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu dilarang untuk scroll. Tapi di sini ada fitur previous ataupun next ya. Previous ataupun next. Artinya apa? Artinya kalau Bapak Ibu klik previous, itu akan diarahkan ke dalam kalimat yang ada online learningnya paling terakhir atau sebelumnya gitu ya. Previous itu sebelumnya. Kalau next itu setelahnya. Klik. Nah, lalu apa Mbak? Kita nggak hanya mencet-pencet gini kan Mbak, itu ya. Enggak Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti klik next gitu akan diarahkan ke kalimat selanjutnya. Ini. Klik next lagi, diarahkan lagi. Klik next lagi. Nah, diarahkan. Tapi jangan diklik-klik terus. Yang harus Bapak Ibu lakukan adalah pahami kalimat yang ada warna kuningnya. Dikira-kira dulu aja Bapak Ibu. Changes in learning system gitu ya. Berarti dia membahas terkait perubahan di dalam learning system. Nah, cocok ini sepertinya. Kita copy dulu kalau cocok. Yang di copy itu adalah awal kalimat. Awal kalimat sampai dengan titik. Sudah, segini aja. Bapak Ibu copy. Ini ada fitur copy-nya. Klik saja gitu ya. Klik. Lalu kembali ke dalam MS Word kita. MS Word kita. Lalu Bapak Ibu pastekan di sini. Setelah kalimat pertama ya, pastekan. Set. Nah, ini kita rapikan. Rapikan dulu. Kemudian, ketika mengambil kalimat orang lain, dua yang harus dilakukan, Bapak Ibu. Yang pertama adalah parafrase, yang kedua adalah sitasi. Gitu ya. Parafrase itu mudah, Bapak Ibu. Kunci dari parafrase adalah kita pahami dulu kalimatnya, gitu ya. Misalkan perubahan learning system. Ya, artinya akan membahas terkait perubahannya. Oke, kalau sudah dipahami baru kita olah nanti. Nah, cara memahaminya, Mbak saya enggak bisa bahasa Inggris. Mudah, tinggal kita blok gitu ya, karena sudah ada fitur translate. Klik kanan, translate. Oke, bahasanya kok from Indonesia to English? Harusnya from English to Indonesia. Tinggal klik panah bolak-balik. Oke, tinggal klik insert. Sip. Nah, sudah otomatis berubah ke dalam bahasa Indonesia. Kalau sudah Bapak Ibu, ini kita warnai dulu supaya berbeda. Warna merah. Tandanya apa? Tandanya kalimat ini belum diparafrase. Oke, kita coba pahami dulu. Perubahan sistem pembelajaran memaksa sekolah untuk menerapkan pendidikan jarak jauh atau pembelajaran online e-learning gitu. Nah, ini membahas terkait adanya keadaan yang memaksa, begitu ya. Memaksa sehingga ada perubahan sistem pembelajaran. Oke. Kita kemudian setelah kita pahami, kita susun kalimatnya Bapak Ibu. Oke, dengan adanya gitu ya. Aduh, sebentar ini kita warnanya bedakan. Dengan perubahan
sistem pembelajaran, maka sekolah, beberapa sekolah gitu boleh, maka atau seluruh sekolah, maka sekolah mulai menerapkan online learning. Nah, titik. Agar gitu ya, agar pembelajaran efektif, berlangsung secara efektif secara efektif dan fleksibel. Nah, Bapak Ibu, ini saya hanya melihat bahwasanya tulisan ini membahas terkait perubahan sistem pembelajaran. Maka lebih baik kita buat dengan kalimat kita sendiri, Bapak Ibu. Itu akan menurunkan angka plagiarisme, begitu ya. Mbak, ada tuyul untuk parafrase enggak? Nah, untuk tuyul, memang banyak sekali kalau Bapak Ibu mendengar ya, ada banyak sekali tuyul parafrase. Tapi itu kurang disarankan atau bahkan tidak boleh, tidak diperkenankan Bapak Ibu. Ya, karena bahasa manusia dengan bahasa robot itu akan berbeda. Ya, nantinya sekarang ini banyak sekali jurnal yang mulai menyarankan penggunaan AI itu terbatas. Bahkan ada yang meminta turnitin AI-nya kurang dari 10%, 2% begitu ya. Sehingga untuk menghindari hal tersebut, Bapak Ibu silahkan tulis secara manual. Oke, supaya apa? Supaya pertama terhindar dari plagiarisme begitu ya. Kemudian yang kedua, ada sisi penulisnya gitu ya. Ada rasanya. Nah, kalau orang baca novel itu kan ada rasanya. Oke, jadi kita simpulkan bahwasanya parafrase itu mudah ya, Bapak Ibu. Ya, jangan dibuat susah dulu. Kalau sudah mumet nanti malah nggak jadi ya. Oke, kita hapus yang merahnya. Kita hapus. Kemudian setelah parafrase, tadi saya sampaikan, Bapak Ibu harus melakukan yang namanya sitasi juga. Ya, harus melakukan yang namanya sitasi. Oke, kita coba Bapak Ibu. Sitasi, cara melakukan sitasi itu pertama, pertama letakkan kursor Bapak Ibu sebelum titik. Kita berikan jeda. Jadi nanti seperti ini. Di akhir kalimat sebelum titik, letakkan kursor di situ. Itu langkah pertama. Langkah kedua, Bapak Ibu klik references. Klik references. Kemudian di sini kan ada banyak sekali nih. Ada banyak sekali fitur Mendeley. Bapak Ibu pilih yang paling besar di sini, yaitu insert citation. Insert citation diklik, lalu muncul sebentar. Nah, muncul kecil. Klik go to Mendeley yang warna merah ini. Kemudian warna biru ini dari Mendeley, Bapak Ibu. Tidak saya tandai. Ini otomatis dari Mendeley. Kenapa? Karena kita mengcopy kalimat di dalam PDF ini. Ah, masa sih Mbak gitu ya? Ah, masa sih? Kita coba klik 2 kali filenya. Ini kalimat yang saya ambil tadi Bapak Ibu. Valid. Valid ya, valid. Sehingga kalau dipastikan sudah ada, Bapak Ibu klik site ini. Klik site Cite, klik Cite. Oke, kita kembali ke MS Word. Ketika diklik site, maka otomatis sudah masuk. Rasmita Dila et al. Mbak, maaf Mbak, tadi slide-nya di bagian mana? Sorry. Oke, kita ulangi ya. Kita ulangi. Jangan lupa kasih titik dulu, gitu ya. Sebelum titik, insert citation, go to Mendeley. Nah, ini klik 2 kali untuk memastikan, oh bener. Nah, setnya di sini, citenya di sini, Bu. Petik. Oh iya, berarti harus diklik 2 kali dulu ya Mbak ya? Nggak harus, nggak apa-apa, tapi ini untuk Oh, memastikan gitu. oh Kalau iya. mau di Library-nya juga ada ini, site. Gitu Oh iya, ya. oke. Klik site. Nah, otomatis sudah langsung masuk.
Oke, itu citasi yang pertama. Citasi di akhir kalimat, Bapak Ibu. Citasi di akhir kalimat. Itu yang paling mudah. Begitu ya. Kemudian Bapak Ibu sering mendengar citasi gabungan. Oke. Misalkan Bapak Ibu mengutip suatu kalimat. Kemudian di belakangnya ada dalam kurung Hanifah et al. 2025 titik koma. Hafid et al. 2025 titik koma gitu ya. Aulia et al. 2025 kurung tutup. Nah, jadi boleh demikian Bapak Ibu, boleh demikian. Satu kalimat banyak gitu ya, banyak yang kita kutip. Caranya gimana, Mbak, kalau gabungan? Kalau gabungan, yang pertama Bapak Ibu cari dulu kalimatnya. Cari dulu. Carinya gimana? Mana kata kunci yang mau dicari lagi? Oh, saya mau online learning lagi, boleh. Jadi tetap mau online learning boleh, mau berpindah ke learning environment juga boleh. Oke, kita tetap ke online learning. Kita cari yang warnanya kuning-kuning dan menyatu. Oke, klik 2 kali. Bapak Ibu jangan scroll ya, jangan scroll. Klik previous ataupun next. Klik next ya. Biasanya yang paling banyak itu di bagian discussion ataupun introduction. Oke, kita coba cek mana nih yang sekiranya oke nih untuk kita gitu ya. Online learning. Oke. Coba kita cari. Jadi kita lihat dulu nih. Oh, maknanya kayaknya bisa ini. Sekedar kayaknya aja gitu. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Nggak apa-apa. Jadi kita nggak harus paham banget maknanya. Tapi kita lihat-lihat. Oh, cocok ini sepertinya. Gitu ya. Baru kita ambil. Oke. Misalkan. Nah, ini udah conclusion, Mbak, ini nggak cocok. Oke, kita kembali, kita cari lagi. Nggak apa-apa, Bapak Ibu. Nah, previous next. Jangan lupa. Kita cari yang sekiranya cocok. Ini udah masuk prosedur ya. Oke, ini misalkan kita ambil. Jangan lupa yang kita translate itu dari awal kalimat sampai dengan titik. Titik. Lalu Bapak Ibu copy. Ini ya, copy. Bawa ke dalam paper kita, gitu. Pastekan. Nah, ini kan dalam bahasa Inggris. Kita translate dulu. Blok, klik kanan. Pilih translate. Pilih translate. Kemudian pastikan bahasanya. Oh, terbalik. Maka kita balik dulu. Baru kita insertkan. Oke, lalu kita tandai dengan warna merah misalkan. Supaya jelas, oh ini paper, ini tulisan belum saya parafrase. Oke, kemudian kita parafrase. Jangan lupa kita pahami dulu kalimatnya. Pandemi COVID-19 telah membawa perubahan global, memaksa transisi gitu ya. Karena pembatasan dan penguncian yang diberlakukan di sebagian besar. Nah, ini kan membahas terkait perubahan sistem ini. Alasannya kenapa gitu ya. Nah, kita tulis adanya perubahan sistem diakibatkan oleh pandemi COVID-19 yang terjadi di berbagai negara. Dah titik. Oke. Jadi kita bahas pandemi COVID-nya ini menjadi salah satu alasan perubahan sistem pembelajaran. Sudah, singkat saja, enggak apa-apa. Kita hapus yang ini, yang warna merah ini. Set. Oke. Kalau sudah dihapus, sama Bapak Ibu. Arahkan kursor sebelum titik, berikan spasi gitu ya. Lalu klik references, insert citation, go to Mendeley. Nah,
Ini tandanya dari Mendeley, bukan saya tandai. Klik 2 kali, oh tepat ya, tepat. Lalu klik side, cheater. Masuk 1. Nah, misalkan ternyata Bapak Ibu baca di Mendeley-nya lagi. Oh, ada yang sependapat dengan Pak Balta. Ada yang sependapat. Bapak Ibu insert citation lagi. Go to Mendeley ya. Kemudian, oh yang sependapat Pak Halil ini sama-sama membahas COVID-19. Klik lalu cite, cite. Nah, Bapak Ibu kemudian baca lagi, ada lagi yang sesuai. Insert citation, go to Mendeley. Nah, coba kita cari-cari yang sesuai. Oh, ini gitu ya. Lalu klik cite, cita. Oke. Bapak Ibu, nah misalkan Bapak Ibu mengutip banyak orang ya. Bapak Ibu, penulisan sitasi gabungan seperti ini adalah salah ya. Adalah salah. Kenapa sih? Karena banyak tanda kurung buka, kurung tutup. Harusnya hanya 1, depan dan juga belakang. Gitu ya. Hanya 1, depan dan juga belakang. Nah, maka ketika Bapak Ibu mengutip banyak orang, silahkan diinputkan dulu seperti ini satu-satu, kemudian nanti diblok. Diblok. Nah, kalau di Windows, ini kan hanya ada, nanti di Windows, di sini hanya ada 1 tombol. Insert citation saja gitu ya. Kalau di MacBook akan ada 2 seperti ini. Oke, kalau hanya ada 1, nanti bagaimana merge-nya, Mbak? Nah, kalau hanya 1, ketika kita blok, otomatis 1 tombol itu akan berubah menjadi merge. Merge ya, Bapak Ibu. Jadi otomatis langsung muncul. Asalkan kita blok ketiganya. Nah, kalau sudah diblok, tinggal klik merge saja. Klik selesai. Dia jadi hanya 1 kurung. Yang lainnya dipisahkan dengan tanda titik koma. Nah, ini penulisan sitasi gabungan. Yang terakhir itu adalah penulisan sitasi di awal kalimat. Bapak Ibu pasti sering menemukan yang namanya menemukan nanti di dalam paper itu ya, menurut penelitian Aulia et al. 2020 menyatakan bahwa gitu. Atau langsung Hafid et al. 2025 menyimpulkan bahwa. Nah, itu adalah sitasi di awal kalimat Bapak Ibu. Oke. Sehingga untuk menulis sitasi di awal kalimat boleh langsung sitasi atau kita berikan prompt-nya di depan. Menurut bla 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 gitu ya. Nah, ini kita cari dulu kalimatnya. Oke, kita cari masih mau membahas terkait online learning. Boleh Bapak Ibu, oke. Kita coba lihat. Klik 2 kali, kemudian previous ataupun next gitu ya. Misalkan ternyata Bapak Ibu ingin mengambil dari abstrak, boleh, silahkan. Kita copy, ya, klik copy, kemudian kita bawa ke dalam MS Word, pastekan. Oke, pastekan. Selanjutnya, kita translate ke dalam bahasa Indonesia. Translate. Oke, kita balik ya, kita balik lalu kita insert. Nah, kalau sudah di-insert, Bapak Ibu jangan lupa kita tandai warna merah dulu atau warna yang Bapak Ibu suka gitu ya. Supaya apa? Supaya teringat, oh ini belum saya parafrase. Oke, anggaplah ini kita parafrasenya nanti Bapak Ibu, gitu ya. Kemudian, apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan kalau sebelumnya kursornya kita letakkan di akhir, untuk sitasi di depan, kursornya letakkan di awal, di sebelum kalimat ya,
di antara kalimat menurut dan kalimat berikutnya. Seperti ini. Nah, kita berikan spasi lagi, jadi nanti akan seperti ini. Kita letakkan di tengah-tengah sini. Oke. Kemudian nanti langkahnya sama Bapak Ibu. References, insert citation, go to Mendeley gitu ya. Lalu kita pilih, oh ini, oh sudah yakin saya. Maka bisa klik cite langsung. Cite. Set. Selesai. Ya, selesai. Tapi Bapak Ibu, penulisan sitasi di awal kalimat seperti ini adalah salah ya. Adalah salah. Harusnya bagaimana Bapak Ibu biasanya? Bapak Ibu biasanya menemunya seperti apa? Kalau di awal kalimat. Tidak ada kurung di depan nama. Yang kurung tahunnya. Kurang tahunnya ya Bu ya. Coba Ya. kita hapus ya. Kemudian kita letakkan di akhir. Seperti ini. Tepat gitu ya Ibu ya. Bagaimana Ya. Bapak Ibu? Seperti ini ya? Ya. Oke. Kalau seperti ini, ketika kita klik di luar, nah ini kan memang cantik gitu ya, memang cantik. Tapi ketika kita rubah style ke angka, ke IEEE, kita lihat. Nah, Bapak Ibu bedanya di sini. Ketika kita edit manual, si namanya ini tidak akan berubah seperti teman-temannya. Yang lain berubah angka, yang ini tidak berubah angka, ya. Sehingga kesimpulannya, nanti Bapak Ibu sitasi apapun, sitasi Mendeley yang sudah kita tulis, itu jangan diedit sekalipun, ya. Jangan dikecilkan, jangan dihapus ya. Kalau diubah fontnya masih tidak masalah. Tapi yang penting jangan dihapus. Jangan dihapus, jangan ditranslate ya. Jangan dihapus, jangan diubah kurungnya gitu, Mbak. Iya, betul. Jangan Oh, diedit-edit. oh Nah, gitu makanya kok lu kok beda. Oh, makanya salah ya, Mbak. makanya Jadi salah. salah ya. Iya, Berarti nanti meskipun mm-mm, penomoran itu mm-mm. yang itu tadi tetap ya, Mbak, tidak Iya, berubah. betul. Oh, Yang tadi berarti tidak tetap usah nama. dirubah ya. Heeh. Padahal Oh, mintanya nomor tapi kok masih nama iya nanti lah ya editornya gitu ya, gitu. Mbak. Nah, Oh ya, ada caranya Bapak Ibu, nggih, ada oh gitu caranya. ya. Caranya ini saya sampaikan ya. Caranya nanti diinsertkan tadi seperti tadi gitu ya, seperti biasanya. Kemudian penulisannya kan akan seperti ini. Nggih. Maka yang pertama Bapak Ibu blok dulu namanya. Nah, ini terlihat ya, mana yang saya blok, mana yang tidak diblok. Oke, yang saya blok hanya School Moski Ensu gitu ya, Ensu. Nah, ini kita copy. Kita copy, kita letakkan di setelah kata menurut. Nah, kita letakkan di sini Bapak Ibu. Kita letakkan di sini. Oke, kita copy namanya, kita paste. Sehingga nanti penulisannya akan seperti ini. Nama dalam kurung nama, koma tahun. Oke, kalau sudah nanti Bapak Ibu klik yang di dalam kurung, klik namanya. Ya. Nanti di dalam MS Word, di dalam Windows, itu hanya ada satu tombol kan di sini. Ketika kita klik ke nama ini, tombolnya akan berubah menjadi edit. Edit citation. Oke, kita klik edit citation. Bapak Ibu kalau sebelumnya klik Go to Mendeley, ini dilarang klik Go to Mendeley. Kliknya adalah paling depan sini. Arahkan kursor ke paling depan. Ke namanya ini ya. Klik paling depan. Lalu centang suppress author. Lalu klik OK. Kita coba retry. Nah, selesai. Dia berubah menjadi angka juga. Gitu ya. Oke, kita ulang sekali lagi deh supaya Bapak Ibu paham begitu ya. Sebentar. Nah, kita Ctrl Z dulu.
Oke, yang pertama tadi namanya kan kita copy gitu ya. Kita pastekan di sini namanya, letakkan. Oke, kemudian arahkan kursor ke sini, ke dalam kurung, ke citasi yang masih aktif. Nah, ini kan terlihat Bapak Ibu, mana yang aktif, mana yang kita copy paste. Nanti penulisannya akan seperti ini, ya. Kemudian diklik yang dalam kurung, otomatis insert citation akan berubah menjadi edit citation. Diklik saja, lalu klik yang paling depan sini namanya. Oke, lalu centang suppress author, kemudian oke. Selesai ya, selesai. Kalau demikian kita rubah ke style apapun, dia akan mengikuti. Nah, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini citasi awal kalimat. Nanti Bapak Ibu, misalkan Mbak saya sudah mentok ini mau di online learning aja, enggak apa-apa, yang lain kita hapus. Kita lanjut ke paragraf kedua, gitu ya. Kedua, ketiga, 4 sampai selesai. Nanti di bagian introduction itu wajib adanya referensi, adanya citasi. Yang wajib itu ada 2, introduction dan juga discussion. Itu wajib. Yang tidak boleh ada itu adalah abstrak dan juga kesimpulan. Itu nggak boleh nyempil citasi, Bapak Ibu. Jadi murni tulisan Bapak Ibu. Abstrak dan juga kesimpulan. Kemudian research method dan juga result itu opsional. Kalau misalkan ada boleh, kalau misalkan tidak ada juga tidak masalah, begitu ya. Sehingga yang wajib hanyalah introduction dan juga discussion. Untuk yang lainnya nanti sama Bapak Ibu. Kalau research method ini, research method ini cukup kita jadikan menjadi 1 paragraf atau 2 paragraf saja. Ya, kita padatkan begitu ya. Result kita tulis gambar, tabelnya kita gambarkan begitu. Kemudian discussion ini per kalimat akan menjadi paragraf ya. Per kalimat akan menjadi paragraf. Baru conclusion kita padatkan menjadi 1 sampai 2 paragraf. Ya, conclusion 1 paragraf saja cukup ya. Itu. Nah, nanti kalau sudah semua dirangkai, Bapak Ibu tambahkan acknowledgement juga. Ini acknowledgement atau ucapan terima kasih, begitu ya. Biasanya kita berikan kepada pihak atau lembaga gitu ya, universitas atau lembaga. Jadi bukan perseorangan, Bapak Ibu. Gitu, disampaikan atas bantuan dana, misalkan kalau dana kan berarti ada numbernya ya. Ada numbernya. Kemudian kalau ternyata tidak memberikan dana, boleh juga Bapak Ibu menuliskan atas dukungan dan fasilitas yang telah diberikan. Nah, itu boleh gitu ya, acknowledgement. Kemudian references. Ini yang menjadi alasan kenapa sih kita menggunakan Mendeley, Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu mau menulis daftar pustaka, ini kita hapus dulu ya. Bapak Ibu nggak perlu ngetik 3 hari, 7 hari, 1 bulan, itu nggak perlu. Di sini yang pertama Mendeley-nya harus terbuka dulu. Ya, harus terbuka. Lalu kita kembali ke Word-nya. Kalau sudah terbuka, Bapak Ibu klik referensi 1 detik itu ya. Lalu klik fitur insert bibliografi. Insert bibliografi. Klik. Selesai Bapak Ibu. Selesai dalam waktu yang singkat, oke? Mau dirubah stylenya ke IEEE juga langsung 1 detik kelar, begitu ya. Ini ada 5 referensi, yang atas juga ada 5 referensi. Oke, ini ya, 5 referensi. Tanda citasi masih aktif, dia berwarna abu tua, Bapak Ibu, berwarna abu tua. Nah, misalkan referensi ini Bapak Ibu
input daftar pustaka itu saya sarankan di akhir. Di akhir setelah papernya Bapak Ibu selesai. Oke, Mbak, kalau saya ndak mau di akhir, mau di awal, boleh. Asalkan nanti ketika paper selesai, Bapak Ibu klik refresh ini ya, klik refresh ini, klik refresh. Kenapa? Karena ini kan ada 5 citasi. Misalkan kita tambahkan Bapak Ibu, tambahkan insert citation, go to Mendeley. Kita tambahkan satu lagi, site. Nah, ini kan jadi 6. Jadi 6 ya, Bapak Ibu. Jadi 6. Maka yang bawah itu otomatis jadi 6. Mengikuti ya. Jadi otomatis mengikuti. Tapi ketika 6 ini kita hapus, yang bawah nggak akan hilang, Bapak Ibu. Nggak akan hilang kalau kita nggak pencet refresh. Makanya kalau sudah selesai papernya, silahkan input inputnya ini hanya satu kali, hanya boleh satu kali gitu ya, nggak boleh diklik 2 kali. Jadi hanya satu kali. Nanti opsinya kalau selesai Bapak Ibu klik refresh. Udah hilang. Ya, ini salah satu kemudahan yang diberikan oleh Mendeley. Jadi tugasnya nanti Bapak Ibu membuat ini semua ya, membuat ini semua dalam bahasa Indonesia dulu karena kita lebih nyaman merangkai kalimatnya. Oke, lebih nyaman merangkai kalimatnya. Kemudian nanti kalau dirasa antar kalimatnya kurang nyambung, maka Bapak Ibu boleh menambahkan kalimat Bapak Ibu sendiri. Tanpa citasi itu nggak masalah. Ya. Yang penting per paragraf itu nantinya variatif. Ada yang 2 referensi, ada yang 5 referensi. Jadi rata-rata kalau ditanya, Mbak, per paragraf itu berapa referensi sih? 2 sampai 7 gitu ya. Variatif. Nanti ada yang 2, ada yang 3 gitu. Jadi bebas Bapak Ibu. Ya. Oke, kemudian nanti kalau sudah selesai semuanya, baru Bapak Ibu translate. Tapi translate-nya itu mudah. Tinggal di blok segini dulu, ya. Jadi kalimat ininya, apa namanya, Mendeley-nya ini nggak boleh terikut citasinya. Bapak Ibu berhenti sebelum citasi. Klik kanan, oke, klik kanan, translate. Nah, kita pakai fitur translate. Oke, lalu insert. Selesai ya. Adanya perubahan, ini kita blok lagi sampai sebelum referensinya. Tunggu dulu yang ini, dia masih loading. Nah, kalau sudah sesuai, oh kalimatnya sudah sama, insert lagi. Gitu. Ini juga sama, menurutnya dulu. According to, insert. Baru yang terakhir kita blok gitu ya. Karena ini belum diparafrase, jadi belum saya translatekan. Oke. Untuk digital writing ada pertanyaan dulu Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Monggo. Mbak, untuk sitasi itu Heeh. berarti intinya yang muncul banyak di Mendeley-nya tadi ya, di referensi itu ya Mbak, tidak selalu mengambil di abstrak atau di hasil penelitian begitu ya Mbak. Inje. Jadi Saya tuh persepsinya pikirnya mesti ngambil dari hasil penelitiannya begitu. iya, Ibu. Enggak apa-apa, kalaupun misal ternyata dari judul ya, jadi kita kan tentukan kuning-kuningnya yang banyak yang mana gitu ya. Ya. Lalu ternyata dirasa dari judulnya pun cocok gitu ya, bisa kita translatekan, bisa kita olah menjadi kalimat, itu juga enggak masalah. Jadi, Hmm. jadi tidak harus selalu di abstrak, di research gitu. Boleh kok Bapak Ibu kalau mau mengambil introduction, boleh kok kalau Bapak Ibu mau mengambil di bagian conclusion gitu boleh. Hmm. Oke. Oke Mbak, Iya. jadi salah ya persepsinya. Bukan salah Ibu, kurang tepat saja nggih. Ya, ya. Iya. Jadinya
mesti nyarinya di hasil penelitian atau simpulannya itu tuh Mbak, kalau enggak Nah, di itu abstraknya. biasanya baca ya, Bu, ya pasti ya kalau di Iya, situ. jadi pusing. Anjay, nah itu harus Ngaprak Mbak biasanya Mbak. Iya, Karena itu kan benar. sudah isi semua ya Bu Sri Enda ya. Iya, jadi Karena paling sudah paling bagian bodoh dari abstrak ya lah. Tapi abstrak ya. kalau kurang anu ke ini, ya Karena akhirnya baca satu artikel ya akhirnya enggak selesai iya karena terlalu biasanya banyak gitu. baca. Oh. Inje, Iya, Mbak Aulia, betul. nanya Ya, boleh? bagaimana? Boleh, boleh, Bapak. Izin, ini yang sedang dibuka PDF-nya, kenapa yang sebelah kanan itu ada tanda warning ya? Ada tanda warning. Yang mana, Pak? Yang ini yang this detail need reviewing dan bla bla bla. Oh, ini cuman peringatan aja sih, Pak. Kalau ternyata sudah sama ya, sudah judulnya sama, autornya sama, tinggal Berarti kita tinggal klik detail are korek ya. korek Oke, aja, selesai. oke. Iya. Dan saya komen Mbak untuk malam ini sih mind blowing sih Mbak. Jadi maksudnya selama ini Gimana, kita Pak? takut banget untuk Scopus, ternyata seperti yang dibilang sama Pak Jur, Scopus itu memang benar-benar anugerah sih. Kalau caranya kita tahu. Ah, Iya, Keren, tinggal keren, yang keren. ya, nggak Pak ada ya. bayarannya Oke. aja Pak kita cari Pak. Iya, iya, iya. Karena Keren, kalau keren Mbak. jutaan Hmm. itu aduh Mbak puluhan juta lagi nah itu. Iya, Nah, paling Jadi tinggal cari minta itu jurnalnya aja. aja. Ya, iya, minta oke. bantu nanti ya Mbak Au. Iya, alhamdulillah ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau sebenarnya sih kita mengajarkan jangan terlalu dibaca Bapak Ibu. Kalau kita baca kan lumayan banyak nggak waktunya ya. Kalau punya luang waktu aja silakan kalau mau baca satu-satu enggak masalah. Tapi kalau harus terburu-buru gitu kan kita cari cara cepatnya. Nah, ini Iya, sebagai seperti anugerah yang juga. dibilang sama Pak Jo di video, cara membaca yang efektif dengan tidak membaca. Eh, tepat sekali Mbak Budi ya. Iya, Mbak Oke. Ulia. Oke. keren, Eh, keren, keren, keren. Keren. Ya Mbak siap. Terima Ulia. kasih Ya, Bapak Ibu. Oke. Oh lihat ada yang nanya. Mbak Ulia. Oke, gimana Boleh itu? saya tanya sebentar? Oke, Ya, sebentar. Kita draft, ke Bu Heni dulu ya, Bapak. draft ini akan Halo di-share Ibu, ya, supaya jadi bahan pijakan contoh ya. Boleh, boleh. Draftnya yang ini ya, Bu. Nanti saya share ya. Ibu Oke. Alia, Oke, bagaimana, boleh Bapak? saya tanya sebentar? Boleh, Ya, boleh, Pak. Monggo. itu tadi mengenai sitasi kan di sosial humaniora itu kebanyakan Mm-mm, kan pakai APA seri mm-mm, apa ya edisi 7 ya. mm-mm, Tapi di Mendeley saya itu yang muncul itu APA edisi 6. mm-mm. Begitu saya klik ada pilihan update di samping kanan itu ada pilihan ada North, ada dari Polytechnic Gothenburg, ada dari mana Mm-mm. lagi gitu. Itu biasanya pilihannya yang mana ya kalau mau update? Oke, Bapak Mendeley-nya seperti ini, Mendeley desktop ya. Iya desktop. Desktop ya. Nah, ini Versinya masih 6 di APA. oke, gini Bapak Ibu. Jadi sebenarnya style itu di Mendeley banyak sekali ya. Kalau ditanya banyak Iya, sekali. Tapi ketika kita iya, klik di sini, itu yang nampak kan dikit. Dikit kan Bapak Ibu? Bapak Ibu iya, klik more style, iya. nanti Saya sudah klik ya. ah, nanti kan muncul Pilihannya itu banyak. ada betul. Betul. Nanti Bapak Nah, Ibu di, misalkan an- mm-mm, mm-mm. Di misalkan antara versi APA 7 itu yang ada di pilihan itu yang mana yang biasa pakai? oke. Kalau misalnya mau Heeh. pilihan yang itu. Biasanya kalau 7 menegaskan hanya 7 pakai yang ini, Pak. Yang memang 7 edition ya, tidak ada embel-embel apapun Eh, ya. nah itu yang saya punya itu 6 edition. Begitu saya klik di More Style, Heeh. lalu kan di sebelahnya ada Get more pilihan kan? style. Itu ada ya ada pilihan itu ada yang dari North, dari University of Gothenburg, Mm-mm. semuanya 7 edition. Nah, itu bagaimana? Apakah harus ganti Mendeley-nya atau gimana? Karena Mm-mm. yang di tulisan saya itu hanya APS 6 edition talk gitu. Oke. Untuk pilih yang more style itu, Heeh. begitu saya klik ternyata ada 7 edition, tetapi versinya ada beberapa itu. Oke. Eh, Bapak mohon izin sudah klik yang ini get more style-nya? ya sudah, Yang ini sudah coba ya. coba Oke. ya sudah. Kemudian Dan diketikkan pilihannya American itu Psychological. pilihan, iya ada, tapi Heeh. versinya ada di saya itu ada yang versi North, Heeh. ada versi apa namanya? Ini ada North, Heeh. Bapak
ada University of Gothenburg, itu Oh, semuanya ya 7 kayaknya di edition. share screen aja Ya, Mbak biar betul. iya. Share Heeh. screen aja, Bapak. Nggih. Iya, Oke. oke. Jadi Kita saya tunggu share dulu, screen nggih. aja. Oke. Ya, oke, saya share screen. Oke, Bapak, silakan. Ya, oke. Oke, kita tunggu dulu. Tunggu sebentar. Nanti kalau ternyata memang versinya lama, ya opsinya kita update yang baru, Pak, gitu ya. Oh, Coba, gitu tapi ya. coba di share Oke. screen dulu saja. Tunggu saya sebentar. Oh, sorry, bukan yang itu, bukan yang ini. Saya stop share dulu. Itu ada di teks. Nah, ini saya share ini. Ya. Oke. Oke. Saya coba buka yang ini. Nah, tunggu ya. Ini ada saya buka begini. Saya stick more Style. styles. Tunggu sebentar, nanti dia akan muncul. Ya. Nah, ini pilihannya itu ada di North APA, Nah, 7 izin edition, Pak Sutaryo. APA, Ini Pak ya. Sutaryo belum share screen yang entire. Jadi tidak muncul yang Oh, entire. Nje. Di stop oke. dulu. Jadi, oke. Stop. Pilih share lagi. Iya. Share. Pastikan Bapak klik yang entire screen ya, yang kiri atas. Oke. Nah, lalu klik share. Oke. Oke, coba. Tunggu yang ini di sini nggak muncul. Tunggu sebentar. Entire, Pak. Entire screen. Iya, Kiri ya. atas. Oke, tunggu sebentar. Sudah? Ini ya. Oke. Coba kita lihat dulu. Oh, tapi ini lain. Ini Nah, lain. Bapak enggak apa-apa Bukan buka yang ini, Word-nya. Buka Word-nya. Iya, oke. Ya, Lalu klik sudah ya. stylenya. Nah, ini Kemudian pilihannya more ada. style. Ya, oke. Sebentar. Tunggu dulu. Iya. Oke. Nah, ini yang saya sudah ambil dari Get More Style ini yang ini. Ada versi North, versi North ada 2, ada Author, ada Note, Polytechnic Montreal, ada University of Gothenburg. Nah, Ada juga Bapak cari yang Vilnius dan murni seterusnya. aja, coba. Ke Get More Yang Style, Pak. murni, nggak ada. Adanya cuman yang ini. Coba ke sini, 6 Pak. edition. Get More Style ini, Pak. Ini sudah diambil tadi. Isinya kosong karena sudah diambil. Coba diketik Karena tadi dulu. sudah dialih Diketik di dulu. sini. American Psychological. Psychological. Nah, itu ada Bapak 7 edition. Oh, ada di sini ya. Oke. Klik. Oke. Sip. Jadi, Nah, ini use this masalahnya ya. style. Oke. Klik use this style. Baru nanti. Ya, oke. Sip. Ya, Oke. ketemu ya, Pak Jadi, ya. ya, makasih banyak. Oke, siap. Oke, jelas ya. Oke, ya. Bang, dia mau nanya. Boleh, silakan, Bapak. Itu kan tadi kan untuk citasi di Mendeley itu alurnya maju ya. Kalau misalkan kita tengah-tengah mau ada nambah citasi lagi gitu, bisa nggak insert di tengahnya gitu? Kalau tadi kan 1 urut sampai 5 gitu. Nah sekarang tengah-tengah misalkan mau masukin lagi, dapat lagi gitu untuk referensinya. Nah mau ngedit yang tengahnya gitu. Apa Oke. itu seperti apa? Makasih Mbak. Boleh, siap. J, sama-sama, Bapak. Misalkan yang banyak ini ya, Pak ya, yang banyak ini, Bapak Ibu terlanjur nulis semua gitu ya. Oke, kemudian mau menambahkan yang ini. Itu pertanyaannya gitu ya, Pak ya, menambahkan di sini gitu ya. Ya, betul Mbak, betul. Nah, nanti bisa tinggal insert lagi.
go to Mendeley. Nah, misalkan yang ini ya. Lalu site. Aduh, sebentar. Site. Nah, ini kan masih terpisah. Jadi sama nanti. Di blok aja. Lalu klik merge. Selesai. Gitu. Kalau misal Mbak saya mau menghapus Pak Halil, itu juga bisa. Klik di sini, di dalam kurung ini, edit citation. Nah, Bapak Ibu tidak perlu go to Mendeley. Tapi nama Pak Halilnya kita hapus, yang Halil. Nah, ini kita hapus. Set, set, gitu ya. Jadi nanti seperti ini. Oke, selesai dia hilang. Bisa ya, Pak ya? Jadi tinggal di merge Ini aja. tadi izin yang apa tadi? Menghapus. Ulangi yang enggak. Jadi kan tadi sempet semuanya Mbak ya mau dicari gitu ya. Kalau misalnya kita ngulangin satu lagi coba deh contohnya Mbak yang learning environment gitu ke Mendeley-nya. Oke, insert citation ya, sama ya, Bu Ya. ya. Go to Mendeley. Lalu coba Nah, kita ini. oke. Oh, Save. ini gimana semuanya Mbak? Belum. Oke. Enggak, Kemudian learningnya aja Mbak. Jadi dari kata learning kita ke Mendeley gitu. Kalau dari ini kan tadi udah khusus untuk yang kita katanya aja, kata dua kata itu Mbak. Tadi kayaknya belum sampai nyambung. Learning environment mungkin. Ya, Mbak Aul. learning Oh, environment maksudnya Mbak. learning Ya, environment. jangan online lagi. Kalau online kan udah banyak gitu. Nanti Oke. dia menambahkan untuk citasinya gitu loh. Kan di sela-sela online itu kita nambahkan ini gitu loh, Mbak. Boleh, Nah, boleh. Silakan kira-kira. Ibu. Asal kalimatnya konteksnya masih sama ya. Kita menambahkan ini karena konteksnya sama gitu ya. Sama-sama menyampaikan kalimat ini gitu. Nah, misalkan Oh, ini gitu. ada yang sama gitu boleh. Jadi sama aja Bapak Ibu. Nanti insert citation, go to Mendeley gitu ya. Ambil, lalu cite. Masuk dia. Nah, tinggal kita blok, lalu kita merge-kan. Nah, nanti beberapa Ya, kasus, beberapa kasus itu di Mendeley tidak muncul kuningnya. Artinya apa? Misalkan learning digital. Nah, artinya apa? Artinya nanti Bapak Ibu masih terhubung ke pencarian Scopusnya. Dua kali Ke ya, Mbak sini, ya. ya, Dua kali. cari lagi gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Izin Mbak Aulia. Boleh, silakan. Kalau misalnya tadi kan kita sudah bikin citasi ya, misalnya ada Rasmi Rasmi Tadila gitu ya, et al. Nah kalau misalnya citasinya itu kan suka ada paper yang bisa diklik itu ya, hyperlink ke reference-nya gitu ya. Nah itu caranya gimana tuh Mbak Aulia? Oke, caranya. Nah, itu nanti yang ngelink kan dari pihak editornya, Pak. Kalau kita Dari sudah, editornya ya? nah, kalau sudah Oke. pakai Mendeley itu sudah dari sananya bisa kok, Pak. Nanti kita tinggal ubah aja banyak triple I gitu kan. Dia ngelink Ya. gitu kan ketika kita klik ya, Pak ya. Itu Iya. dari pihak sananya. Oh Karena dari editornya ya Mbak ya? karena di sini ada DOI-nya kan. Nah, Iya. jadi Bapak Ibu cukup menulis saja sih sebenarnya, cukup Oh menulis. gitu. Ya. Nanti urusan mengedit-ngedit yang link-link seperti itu adalah dari pihak sananya. Oke siap. Terima kasih Mbak Aulia. Sama-sama Bapak. Oke, ada pertanyaan lagi? Izin Mbak Aulia. Boleh, silakan Pak Murad. Ya, terkait tadi yang itu yang body paper itu kan tadi kan yang introduction ada yang 4 sampai 5 kata, 5 kalimat, terus yang ya noun noun itu 4 sampai 5. Kalau misalnya nggak cukup 4 sampai 5 gimana, Mbak? Gak cukup, maksudnya hanya ketemu 3 Maksudnya kalimat. iya 3 kalimat gitu. Nggak apa-apa ya? Oke, sebenarnya sih lebih bagusnya kita buat lebih banyak gitu ya Pak ya. Karena kan kalau di bahasa Indonesia itu kan satu paragraf 4 kalimat. Nah, itu nanti kalau Bapak Ibu ternyata nggak ketemu referensi lagi, tambahkan aja kalimat Bapak Ibu, buat-buat aja, nggak apa-apa. Gitu. Gini Mbak, maksudnya kalau dapatnya kan cuma 3 kalimat, terus dari 3 kalimat itu kan kita pecah-pecah lagi. Mm-mm. Ya. Yang Oh, inti-inti misalnya dapat berapa gitu kan. Nah, nggak dari situ masalah. berarti kita perbanyak saja di referensi yang di apa citation itu supaya bisa lebih full lagi gitu maksudnya. Nggak apa-apa Betul, ya? nggak apa-apa, sangat nggak apa-apa Pak Murad. Oke, 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 silakan oke. aja. Nanti, iya sih, sebenarnya menulis itu adalah konsep kreasinya Bapak Ibu ya.
Bagaimana Bapak Ibu berkreasi? Misalkan mau satu makna ini mau dipecah dua dan banyak referensinya itu nggak masalah. Oke, makasih Silakan Mbak. saja. Enje Pak Murad, terima kasih. Oke, ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Izin Mbak, Monggo Pak Nusran. ya eh, apa mungkin perlu dijelaskan tambahan kaitan dengan biasanya kan referensi itu kan kita pilih yang Q1, Q2 ya, Mm-mm. nggak sembarang. Jadi itu apa memang dari awal di setel, Mm-mm. itu satu. Yang kedua adalah ya itu dulu barangkali Pak. Oke, Bagaimana tuh? ya, siap. Terkait kualitas paper ya, Pak ya. Oke, terkait kualitas paper, sebenarnya di awal itu saat proses pencarian referensi, itu kan kita menekankan. Ketika Bapak Ibu mencari terkait online learning, gitu ya. Online learning, kan di sini kan difilter-filter dulu Bapak Ibu, difilter-filter. Kalau di Scopus kita pilih sort by-nya setted by highest. Supaya apa? Supaya yang atas-atas ini itu adalah paper-paper Q1 gitu ya, paper-paper Q1. Sehingga kalau Bapak Ibu sudah mengikuti langkah ini, itu bisa dipastikan paper-paper yang Bapak unduh itu adalah paper-paper berkualitas tinggi. Oke, sehingga kalau sudah masuk ke dalam proses Mendeley, itu cukup kita filter kalimatnya saja. Karena kalau kita harus melihat ini jurnal Q1 atau Q berapa gitu, itu sudah bukan waktunya. Waktunya adalah kemarin saat pencarian referensi, nggih, Bapak Ibu. Nah, kalau kita cari lagi, oh ini jurnalnya apa, kan bolak-balik gitu ya. Jadi sebaiknya kita optimalkan saat mencari referensi. Dari Dengan awalnya ya cara, Mbak ya. betul, dengan cara apa? Dengan cara ini, filternya setted by highest. Gitu ya, Pak Nusran. Ya. Oke. Matur nuwun, Pak Nusran. So, Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Cukup? Nanti tugasnya Bapak Ibu memang membuat ini ya, membuat ini. Nah, makanya kalau Bapak Ibu belum ada kerangka itu sulit untuk membuatnya. Karena kerangka itu fungsinya untuk membatasi. Di mana sih Bapak Ibu harus meluaskan, di mana sih pembahasannya harus dipersempit. Nah, itu semua ada di bagian kerangka ini. Kemudian sebagai catatan Bapak Ibu, di bagian discussion itu kan kita memang menulisnya jawaban dari gap, begitu ya. Ketika merangkai kalimat, nanti kita bisa jelaskan gitu ya di sini. Oh, keterbatasan akses terhadap teknologi itu terjadi karena ini. Sehingga perlu adanya sebuah solusi gitu ya. Nah, solusi ini apa sih? Begitu. Kemudian Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu lebih bagus di bagian discussion itu kita sampaikan penelitian terdahulu itu bagaimana gitu ya. Oh, penelitian terdahulu membahasnya terkait hal yang sama, tapi hasilnya lebih bagus punya Bapak Ibu. Tapi hasilnya ada perbedaan dengan milik Bapak Ibu. Maka itu perlu kita sampaikan. Kita bandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Kalau sudah dibandingkan, baru kita sampaikan solusi kita tadi. Ini loh ada solusi, yang mana solusi ini merupakan sebuah novelty baru gitu ya, sebuah hal baru. Nah, itu pembahasannya di discussion seperti itu. Jadi kita bandingkan hasil kita dengan orang lain, lalu kita sampaikan jawaban kita terhadap gapnya. Oke, saya rasa kalau discussion itu Bapak Ibu sudah sering ya menulis paper, menulis proceeding gitu ya, dengan cara demikian. Jadi nanti mudahlah untuk Bapak Ibu membahas di bagian discussion. Kemudian yang perlu diingat, yang kaya referensi akan lebih bagus kalau itu di discussion Bapak Ibu. Kebanyakan dari Bapak Ibu menulis, itu referensinya justru kayaknya di bagian introduction. Boleh nggak? Boleh. Tapi akan lebih bagus kalau discussion itu lebih kaya referensinya. Lebih banyak yang Bapak Ibu kutip. Karena kan ini membahas gitu ya. Pembahasan. Namanya pembahasan itu kan harus kompleks gitu ya. Kenapa sih kok demikian gitu ya? Kenapa sih kok penelitian saya lebih unggul? Nah, itu perlu kita sampaikan. Oke.
Oke, Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi? Izin Mbak, Boleh, template-nya tadi itu bisa di-share ya? boleh, boleh sekali Pak. Nanti akan kami share ya. Terima kasih Oke, Mbak. siap. Sama-sama Bapak. Ini saya save dulu. Izin Oh bertanya ya, lagi Mbak izin. Alia. Mangga, mangga Bapak. Boleh. Kalau di ini kan kalau di apa di bidang saya itu kan di papernya itu suka ada rumus-rumus matematik gitu ya. Mm-mm. Apakah untuk rumus-rumus matematik itu harus diparafrase lagi atau gimana ya? Karena kan sulit kalau misalnya diparafrase gitu ya. Betul. Kalau ada persamaan, misalkan kalimatnya udah baku ya Mbak ya. Mm-mm. Apakah itu harus diparafrase atau gimana ya? Untuk Ya. mengurangi apa ya kesamaannya ya tingkat kesamaannya gitu. Ya, betul Pak. Kalau untuk undang-undang, untuk Al-Quran ataupun kitab gitu ya Bapak Ibu, itu tidak perlu diparafrase. Silakan nanti kalau untuk rumus, tuliskan rumusnya aja, karena di Turnitin bisa dieksklud ya Bapak Ibu ya, bisa dieksklud. Tapi kalau untuk kutipan dari Al-Quran, dari Alkitab, ataupun dari kitab lainnya, kemudian dari undang-undang gitu ya, berikan tanda petik. Nah, berikan tanda petik. Gitu. Kalimatnya apa? Ya. Jadi tidak perlu diparafrase, Bapak. Kalau rumus kan kalau diparafrase juga Agak aneh juga eh, ya Mbak. Agak aneh nantinya. Oke, siap, kecuali siap. kalau di penjelasannya mungkin kalau penjelasannya Ya, enggak apa-apa. penjelasannya dibuat parafrase lagi gitu ya kalau Iya, penjelasan. betul. Betul, Pak Agus. Oke, sip. Terima kasih Mbak Oke, Aulia. matur Kalau dia nuwun, Pak. izin, Iya, Ibu Indri mangga. Gimana? kan tadi udah ngirim ke Mbak Aulia gitu kan. Mm-mm. Oh, dikoreksi nggak Mbak? Oh iya, nanti saya Ya, makanya biar tugasnya besok agak lebih mudah kalau sudah dikoreksi gitu kan. izin, Kalau izin, kita Bu. buat ternyata kita tetap salah sampai ngerjain seterusnya Mm-mm. seterusnya itu masih tetap Mm-mm. salah nanti akhirnya Iya, Mbak. Ibu Mohon di nanti komen ya Mbak. boleh dicat ulang ya, Bu ya. Nah, Saya tadi saya nggak saya masuk ya? sudah chat ke beberapa Bapak Ibu yang masuk tadi. Saya koreksi semua, tapi kok nama Bu Indri belum ada nggih nggih. Nanti Barusan coba. nggih malam loh Mbak. Oh Tadi iya, mau buka, mau mulai, gitu baru iya. dikirim. Gak Siap, apa-apa siap Ibu. izin. Injil, nanti Oke, coba saya makasih Mbak baca. Aulia. Iya, terima kasih. Oh. Oke. Nah, Izin Mbak PR-nya Aulia, ini. kalau kalau Eh, menyusul masih masih bisa tugasnya Mbak bisa, Aulia. bisa Bapak. Ya, bisa sekali. Ya, Yang penting nanti Bapak Ibu jangan terlena dengan waktu ya. ya. Karena untuk minggu ini saya Oke. fokus dulu untuk seminar kemajuan. Oh iya Pak, ya Gitu. semangat Bapak. Ya, Siap. Nggak apa Bapak Ibu. menyusul Kami nggak apa-apa tetap ya Mbak menunggu. Aulia ya. Iya, kami Oke, tetap siap. tunggu. Oke. Baik, Bapak Ibu. Saya pastikan dulu ada pertanyaan lagi tidak? Oke, kalau sudah tidak ada, nanti ini saya share. Oke. Ini saya share ya, Bapak Ibu ya. Saya share, Bapak Ibu nanti kerjakan karena kami harap tidak hanya berharap apa ya, kami nanti akan tagih begitu ya janji Bapak Ibu yang akan submit di pertemuan terakhir ya. Semakin banyak yang submit semakin bagus. Bapak Ibu kalau kita belum mencoba submit itu tidak akan tahu bagaimana rasanya ditolak, bagaimana rasanya dikomentari gitu ya. Sehingga kita coba dulu, apapun hasilnya kita serahkan nanti ya, gitu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Saya kembalikan ke Mas Hafid. Izin Mbak, terakhir Oh, Mbak. boleh boleh Pak Murad. Bagaimana? Mbak, itu saya barusan kirim yang punya itu yang kemarin, tugas kemarin. Tolong dikoreksi ya Mbak ya. Siap siap Pak Murad, Nje. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, saya kembalikan ke Mas Hafid ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Aulia. Sudah cukup jelas ya Bapak Ibu penjelasan dari Mbak Aulia. Nah, kita bertemu lagi Bapak Ibu di hari Kamis malam nantinya. Nah, sebelum kita akhiri Bapak Ibu, apakah boleh untuk on kamera kita melakukan sesi foto bersama Bapak Ibu? Boleh Mas. Oke, baik. Sudah semua Bapak Ibu? Oke. Untuk menambahkan semangat Bapak Ibu, mungkin bisa apa? Kepalkan tangan seperti ini Bapak Ibu. Nah, masih ada yang join. Oke, baik. Kita tunggu.
biar semangat Bapak Ibu dari awal sampai sekarang masih tetap membara. Nah, kita saya jepret dulu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas antusias webinar pada malam hari ini. Saya mewakili Mbak Aulia meminta maaf kalau ada salah-salah kata Bapak Ibu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Terima Hafid, Mbak kasih. Aulia. Terima kasih Sampai ketemu Bapak di Ibu. 2 hari Terima lagi ya. kasih, Terima kasih Mas Hafiz, terima Mbak Aulia. kasih Mbak Aulia, Allah Mas sehat Hafid. walafiat Mas Hafid sama Mbak Aulia. Iya, Ibu. Mohon